Usaha Manchester United untuk mendapatkan jasa Benjamin Pavard mendapatkan sebuah dukungan. Sang bek dikabarkan akan memaksa Bayern Munchen untuk menjualnya ke Manchester United. Dilansir Sky Sport, Pavard baru-baru ini menemui manajemen Bayern Munchen. Ia mendesak manajemen untuk menjual sang bek, merasa perlu tantangan baru dalam karirnya, dan ia menilai pindah ke Manchester United akan menjadi langkah yang tepat bagi karirnya. Menurut laporan yang sama, Manchester United saat ini tengah menyiapkan tawaran baru untuk merekrut Pavard. Mereka dikabarkan menyiapkan biaya sekitar 30 juta euro untuk jasa sang bek. Ada kabar baik untuk Arsenal terkait kondisi cedera Jurrien Timber. Sang bek telah memberikan isyarat jika dirinya tidak mengalami cedera serius. Sang pemain memposting pada hari Sabtu di akun Instagram pribadinya. Jurrien Timber menulis kemenangan di awal bersama sepasang emoji bertuliskan segera kembali. Namun demikian masih belum jelas apakah tim gerakan sepenuhnya fit untuk menghadapi laga melawan Crystal Palace di pekan kedua Liga Inggris. Jurrien Timber telah memberikan update positif terkait cedera yang dialami pada pertandingan pertama Liga Inggris. Namun jika mengalami kemunduran, The Gunners harus menyiapkan pemain lain. Barcelona harus puas dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke markas Getafe. Sepanjang laga berlangsung, tim Katalan tampil begitu mendominasi. Namun Blaugrana merasa dikerjai wasit yang memimpin pertandingan. Barca sampai harus mendapatkan 2 kartu merah, satu untuk Rafinha dan satu lainnya buat sang pelatih Xavi Hernandez. Puncaknya ketika Ronald Araujo dilanggar di kotak penalti pada menit akhir, tetapi masih justru menganggap Xavi sudah lebih dulu melakukan handsball. Xavi yang geram lantas menuding kepemimpinan wasit cenderung berat sebelah tak main-main. Xavi bahkan ikut menyoroti buruknya kompetisi La Liga yang membuat banyak orang enggan menontonnya. Ada kabar baru terkait masa depan Kieran Tierney sang bek. Dikabarkan kini akan meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Newcastle United. Dilansir The Telegraph, Newcastle saat ini sedang berburu bek kiri baru. Ini disebabkan stop bek kiri The Magpies cukup tipis. Itulah mengapa mereka ingin memboyong Tierney, di mana sang bek dianggap mampu meningkatkan performa. Laporan yang sama mengklaim bahwa Newcastle United tidak langsung membeli Tierney di musim panas ini. Manajemen The Magpies akan meminjamnya terlebih dulu dengan opsi pembelian permanen. Klub Serie A Inter Milan sedikit lagi akan move on dari Romelu Lukaku. Nerazzurri dilaporkan sedikit lagi akan mendapatkan jasa Marco Arnautovic. Laporan Fabrizio Romano menyebut jika Inter Milan sudah menjalin komunikasi dengan Bologna terkait proses transfer Arnautovic. Proses ini dikabarkan sudah mencapai tahap akhir. Romano juga menyebut bahwa Inter Milan tidak mengalami kesulitan untuk mengamankan jasa Arnautovic. Mereka sudah lebih dulu mendiskusikan kepindahan ini dengan sang pemain. Arnold dilaporkan antusias untuk bergabung dengan Inter Milan. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri dikabarkan akan menjadi juru taktik timnas Italia. Selanjutnya, kabar tersebut muncul ke permukaan menyusul pengunduran diri Roberto Mancini dari kursi kepelatihan Gle Azzurri. Menurut laporan Football Italia, pihak Federasi Sepak Bola Italia disebut sedang mempertimbangkan Allegri untuk menunggangi timnas Italia. Allegri sendiri masih terikat kontrak dengan Juve hingga Juni 2025 mendatang. Namun, kabar menyebut jika Massimiliano Allegri siap menerima jika ada tawaran untuk melatih timnas Italia. Tottenham Hotspur dilaporkan siap menampung Romelu Lukaku setelah Juventus disebut batal menukarnya dengan Dusan Vlahovic. Melansir laporan terbaru dari Sports Italia, tim asuhan Postecoglou itu memang membutuhkan striker baru pasca ditinggal pergi oleh Harry Kane. Tottenham disebut siap membuka negosiasi dengan Chelsea dalam beberapa hari ke depan dan berharap transfer sang striker bisa tuntas secepatnya. Lukaku sendiri kebetulan tidak didaftarkan oleh Chelsea dalam anggota skuad mereka di kancah Premier League musim ini. Musim panas 2023 ini menjadi momen terakhir Alex Oxlade yang Berlin membela Liverpool sebab kontraknya di klub sudah kadaluarsa. Chamberlain pun akhirnya cabut dari Anfield setelah pergi dari Liverpool. Pemain berusia 29 tahun itu tidak langsung mendapatkan klub baru. Gelandang serba bisa itu sendiri sebelumnya sempat dikaitkan dengan Brighton, namun Chamberlain kemudian disebut diincar oleh Beşiktaş. Pada akhirnya ia resmi bergabung dengan klub tersebut. Pihak Beşiktaş resmi mengumumkan transfer Chamberlain pada Senin waktu setempat.
don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his Klub Premier League West Ham United dikabarkan punya satu target transfer baru di musim panas ini. The Hammers dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Anthony Martial dari Manchester United. Top Sport melaporkan bahwa West Ham memutuskan untuk merekrut Martial karena mereka sedang kekurangan penyerangan di musim panas ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa West Ham sudah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Martial. Mereka sudah juga membuka pembicaraan dengan pihak Manchester United. future. We all start losers. Klub La Liga Real Madrid resmi mengumumkan perekrutan terbaru mereka. Los Blancos sukses mengamankan jasa Caparizzabalaga dari Chelsea dalam pernyataan resmi mereka. Madrid tidak membeberkan detail terkait transfer ini, namun pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengabarkan detail transfer tersebut. Ia menyebut Kepa bergabung dengan status pinjaman. Ia akan membela Los Blancos hingga akhir musim 2023-2024. Sang kiper harus kembali ke Chelsea di akhir musim nanti. Daftar peminat Donny van de Beek di musim panas ini bertambah panjang. Klub Belanda Ajax Amsterdam dilaporkan tertarik untuk menggunakan kembali jasa van de Beek. Dilansir Sky Sport, Ajax Amsterdam ingin memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan sang pemain. Menurut laporan yang sama, Ajax tidak akan langsung membeli van de Beek di musim panas ini. Situasi ini disebabkan ada kekhawatiran dari Ajax terkait sang pemain. Pasalnya, van de Beek punya riwayat cedera yang cukup buruk selama di MU. Karena itu, mereka menilai peminjaman sang pemain lebih dulu adalah opsi yang paling bagus. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. Chelsea dikabarkan hampir mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan bintang Crystal Palace Michael Olise. Melansir Evening Standard News, Chelsea berharap dapat mengamankan kesepakatan senilai 45 juta pound sterling untuk pemain berusia 21 tahun itu. Olise sendiri tampil mengesankan selama membela Crystal Palace. Sang pemain bisa bermain di kedua sayap serta beroperasi sebagai pemain nomor 10. Sementara itu, Olise hanya mencetak 2 gol musim lalu dan memberikan 11 assist untuk Crystal Palace. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you gonna need. Klub La Liga Barcelona akhirnya bergerak untuk mendapatkan jasa Joao Cancelo. Blaugrana dilaporkan sudah mengajukan tawaran untuk memboyong sang bek dari Manchester City. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona akan mencoba merekrut Cancelo dengan skema pinjaman. Mereka akan meminjam sang bek selama 1 musim dari City. Baru di akhir masa peminjaman ada klausul untuk pembelian permanen. Menurut laporan yang beredar, Barcelona tidak bisa langsung membeli Cancelo karena harga yang dipatok City cukup mahal, sementara Barcelona tidak bisa mengeluarkan uang terlalu besar karena mereka terancam sanksi FFP.